Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvani Wulasari dari Universitas Dian Nuswantoro, NIM F12 2025 00199. Di sini saya akan merepresentasikan ujian praktikum Alpro yang diberikan oleh Pak Zuda. Berikut ini video cuplikan penjelasan dari saya. Oke, kita akan membahas soal nomor 1, di mana kita disuruh menghitung biaya sewa berdasarkan lama penggunaan. Nah, di soalnya tadi kan menggunakan bahasa manusia, dan di sini kita akan mengubah menggunakan bahasa C++ sebagai berikut. Dan ini kita menggunakan in, di mana deklarasi variabelnya adalah lama jam, biaya, paket, dan sisa jam. Terus kita mengenakan cout untuk memasukkan teks ke layar, dan sin digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Terus kita menulis if jika lama penggunaan kurang dari 1 jam maka biaya tetapnya 6.000. Dan else is jika penggunaan memakai antara 1 sampai 4 jam, jam pertama 6.000 dan jam berikutnya 4.000 per jam. Lanjut kita tulis else jika lebih dari 5 jam maka menghitung beberapa paket 5 jam dan menghitung sisa simbol menggunakan simbol modulus, yaitu sisa hasil pembagian, dan biaya sama dengan paket kali 25.000, itu hitungan biaya paketnya. Sehingga penghitungan biaya ditambahkan dari sisa jam. Jika sisa 0 jam tidak ada tambahan, jika sisa 1 jam tambahan 6.000, dan lebih dari 1 jam 6.000 tambah 4.000 per jam berikutnya. Terus akan menampilkan layar seperti berikut. Kita tulis angka 7 dan akan menghasilkan angka 35.000. Kenapa kok bisa 35.000? Dikarenakan 5 jam pertama kan 25.000 dan sisa 2 jam. Dan 2 jam 6.000 ditambah 4.000 sama dengan 10.000, sehingga 25.000 ditambah 10.000 kan hasilnya 35.000. Oke, lanjut ke nomor 2. Di sini kita disuruh buat program untuk menampilkan deret bilangan ganjil dari 1 sampai n. Nah, nilai n ini diperoleh dari konstanta berdasarkan 2 digit NIM masing-masing siswa. Nah, nilai n itu dihitung dengan rumus n sama dengan 2 digit terakhir NIM modulus 10 ditambah 25, seperti yang ada di soal ini. Dan berikut adalah pemrograman yang saya buat, di mana di sini ada in main, itu ada 2 digit NIM, itu variabel untuk menyimpan 2 digit terakhir NIM. Terus ada variabel n dan total perjumlahan. Terus kita input dari pengguna itu menggunakan cout dan sin, di mana cout ini digunakan untuk menampilkan teks di layar dan sin ini untuk membaca input dari pengguna. Terus kita menghitung nilai n dengan rumus seperti yang ada di soal itu. N sama dengan 2 digit NIM modulus 10 ditambah 25. Nah, terus kita menampilkan hasil perhitungan seperti berikut. Lanjut kita ke perulangan untuk menampilkan deret ganjil. Kita menggunakan for. Nah, for itu artinya pengulangan. Terus kita lanjut ke i, itu sama dengan 1, itu artinya dimulai dari 1, dan dan i kurang sama dengan n, berarti kalau i sudah lebih besar dari n, dan i tambah sama dengan 2, itu setiap langkah tambah 2. Jadi yang keluar itu cuma angka ganjil kayak 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Terus di dalam perulangan itu kan kita cout im itu untuk menampilkan setiap angka ganjil di layar. Terus ada total tambah sama dengan i, itu menjumlahkan semua angka ganjil. Terus kita menampilkan total penjumlahan semua bilangan ganjil setelah perulangan itu selesai tadi. Terus kita akan merun
dan menghasilkan output sebagai berikut. Kita disuruh untuk memasukkan 2 digit NIM terakhir. Nah, berhubung 2 digit terakhir itu kan 99, yaitu F12.2025.00199. Jadi kita masukkan 99. Nah, inilah yang akan muncul. Nilai N-nya adalah 34 karena rumusnya tadi N sama dengan 9 modulus 10 ditambah 25, hasilnya 34. Nah, deret bilangan ganjil dari 1 sampai 34 itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33. Nah, jumlah seluruh bilangan ganjil itu sama dengan 289. Kenapa kok bisa hasilnya 289? Karena deret ganjil dari 1 sampai 33 tadi itu ditambah, sehingga kayak 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya, dan hasilnya adalah 289. Oke, lanjut ke nomor 3. Di sini kita disuruh untuk menghitung honor kerja karyawan, di mana kita untuk menghitung yang pertama total jam kerja dan honor masing-masing karyawan, dan yang kedua ada total jam kerja dan honor seluruh karyawan. Nah, di setiap jam kerja itu karyawan dibayar 15.000 dan setiap karyawan bekerja selama 5 hari. Dan kode program yang saya buat sebagai berikut, di mana deklarasi variabelnya meliputi N jumlah karyawan, dan ada total jam kerja semua karyawan, terus ada total honor semua karyawan, dan tarif sama dengan 15.000. Dan input jumlah karyawan kita out. Nah, agar program meminta pengguna memasukkan berapa banyak karyawan saat di output nanti, dan sin misal kamu ketik 2, maka nanti akan dihitungkan 2 karyawan. Terus kalau aku nanti ngetik 1, jadi nanti yang akan dihitung adalah 1 karyawan, kayak gitu. Nah, perulangan untuk setiap karyawan kita menggunakan for. Nah, ini perulangan dimulai dari 1 sampai N. Artinya kalau N sama dengan 2, maka program akan menghitung untuk karyawan ke-1 dan karyawan kedua. Nah, deklarasi dan input jam kerja per harinya menggunakan ini, in total sama dengan 0 jam, out. Ini setiap karyawan punya 5 hari kerja gitu maksudnya, dan program meminta input jam kerja per hari ke-1 sampai hari ke-5. Nah, total jamnya tambah sama dengan jam, artinya menjumlahkan semua jam kerja selama 5 hari. Dan yang selanjutnya kita hitung honor karyawan dengan in honor sama dengan total jam dikali tarif. Nah, ini maksudnya setiap jam dibayar 15.000. Jadi kalau total jamnya misal 37, honornya 37 dikali 15.000. Dan itu hasil honor karyawannya misalnya. Nah, kita akan menampilkan hasil per karyawan dengan menggunakan out sebagai berikut untuk menampilkan total jam dan honor setiap karyawan. Nah, akumulasi semua karyawan, setiap karyawan selesai dihitung, jam kerja dan honornya ditambah ke total keseluruhan. Setelah semua karyawan dihitung, nah, penampilan total jam kerja dan total honor dari semuanya karyawan akan muncul seperti berikut. Di sini aku akan memasukkan jumlah karyawan 2. Terus karyawan 1 akan muncul, terus jam kerja hari pertama ada 8, hari kedua ada 7, hari ketiga ada 8, hari keempat ada 6, hari kelima ada 8. Nah, totalnya ada 37 dan honornya 15.000 per jamnya adalah 555.000. Terus kalian kedua lanjut. Hari pertama 7, terus hari kedua 8, hari ketiga 6, hari keempat 7, hari kelima 7, dan total jam kerjanya adalah 35 dan honornya adalah 525.000. Total jam kerja semua karyawan 72 dan total honor seluruh karyawan adalah 107.080.000. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata perbuatan atau salah perkataan, dimohon maafkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.